Kelihatan ya? Nah, kita bisa seperti ini. Oke, nah kita bisa seperti ini. Halo, kembali lagi dengan saya Senun di edisi review. Nah, untuk unit ini saya mau review Foxy pemakaian 2 bulan ya. Jadi saya ingin bercerita bagaimana kesan-kesannya untuk Foxy generasi pertama ya, setelah 2 bulan. Jadi sebelumnya saya ceritakan Foxy ini sebelumnya modelnya adalah mungkin Noah ya. Di luar Noah. Dan kalau di Indonesia itu sebelumnya namanya Naf1. Tapi mungkin waktu itu kurang populer karena bentuknya memang agak aneh. Ya, jadi Foxy waktu dia keluar generasi seperti ini itu cukup diminati. Dan kenapa saya review? Karena ini sekarang sudah sangat value for money. Ya, jadi untuk teman-teman yang butuh mobil-mobil keluarga yang volumenya besar, muat banyak, ini salah satu mobil yang saya rekomendkan ya. Kenapa? Karena untuk yang generasi ini yang dimulai dari tahun 2017 sampai 2021 itu sekarang sudah sangat terjangkau, di mana di Medan harganya bisa start dari 270 juta sampai 300 juta ya. Karena dia sudah keluar generasi keduanya yang baru di tahun 2022. Itu harganya sekarang yang baru OTR kayaknya 600-an juta ya. Jadi otomatis yang pendahulunya itu harganya sudah drop cukup jauh, tapi masih tidak ketinggalan karena menurut saya fitur-fiturnya udah oke ya. Dia ada daylight, udah LED gini, terus lampunya juga sudah proyektor ya. Terus dia sebenarnya bawaannya velgnya 16 inci ya, cuman ini kebetulan kemarin saya dapat unitnya yang memang sudah diganti sama owner sebelumnya. Itu dia sudah upgrade ke velgnya Alphard yang 18 inci. Jadi otomatis ini ada plus minus. Secara plus mungkin tampilannya lebih bagus ya, lebih mewah. Tapi secara kenyamanan dan efisiensi bahan bakar mungkin jadi lebih boros ya, karena mobil kan jadi lebih berat. Nah, selain itu, ini bentuknya masih cukup oke ya. Jadi mobil kotak-kotak gini, menurut saya ini tidak terlalu ngotak sih. Ya, bentuknya cukup bagus. Kita boleh lihat di belakang. Nah, ini lampu belakang LED ya, tapi ini masih bolam ya, LED bolam. Nah, ini yang nyala cuma di bawah. Kalau kita ngerem yang nyala cuma di bawah, jadi yang atas ini cuma variasi sih. Ada jual sekarang aksesoris yang bisa diganti full lampu semua, tapi dia bawaannya cuma di bawah kalau kita ngerem. Terus di bawahnya ada mata kucing. Nah, ini cuma disayangkan dia belum power back door. Jadi agak susah karena lumayan berat dan pintunya sangat panjang. Jadi ini benar-benar kalau misalnya kita di posisi parkir yang sempit itu agak susah ya. Nah, cuman untuk bagasi ini sangat besar, bisa terbukti ini dengan stroller anak saya masuk, ini masih lapang ya. Jadi kalau kita sekedar belanja harian ini masih muat. Nah, kalau memang kita butuh space lebih besar lagi, ini kita bisa naikkan yang baris ketiga ini. Oke. Nah, dia otomatis naik ya. Oke. Nah, bisa lihat kalau di Innova atau di Fortuner kan ini nggak bisa naik, ini langsung jatuh. Ini dia udah otomatis naik. Nah, ini cuman ada pengikat lagi ya. Jadi di sini ada pengikatnya, ini cukup dikancingkan begini ya. Oke. Karena biasa kalau di Fortuner kan dia main ikat ke atas gitu ya. Jadi ini cukup oke. Nah, kalau ini kita naikkan semua, ini spasinya jadi sangat lebar ya. Bisa kelihatan ya, ini spasinya jadi sangat lebar. Oke, jadi untuk berpergian, untuk taruh koper, taruh barang belanjaan itu sangat besar. Di belakang ini juga masih ada dome light ya, jadi ada penerangan untuk ngambil-ngambil barang ya. Nah, ini kebetulan unit yang saya dapat ini semuanya sudah dipasang peredam ya, baik lantai-lantai maupun di dinding-dindingnya. Itu salah satu nilai plus dan memang itu kebanyakan bagi pemakai Foxy yang suka. Kenapa? Karena Foxy ini memang ada kelemahannya satu, yaitu dia kurang kedap, sehingga suara-suara di luar itu baik suara kaki-kaki, suara mesin, suara kendaraan di luar itu semua masuk ke dalam. Jadi ada satu nilai plus, ini saya dapat unitnya yang memang sudah dipasang oleh owner sebelumnya, peredam-peredam ya. Kita bahas lagi ke dalam. Oh ya, sorry, sebelumnya saya mau bilang ini juga dia karena nggak ada power back door, jadi otomatis kita untuk menutup ini agak berat ya, agak berat. Dan kalau dibanting untuk orang yang di dalam mungkin suaranya kurang enak ya, kurang nyaman karena ini kan besar, jadi pasti agak besar suaranya. Tapi sebenarnya ini vacuum door ya.
Nah, bisa dilihat. Oke, dia ngisap sendiri. Sebenarnya ini vacuum door. Cuman disayangkan kenapa power back door-nya dihilangkan. Ya, tapi sekarang ada sih yang jual aksesoris tambahan untuk dipasang dirombak jadi power back door. Oke, kita bahas ke dalam. Nah, jadi untuk buka pintu kedua ini ada beberapa cara. Satu cara dengan ditarik, ya. Cara kedua cukup ditekan dan tahan tombolnya. Ya, buka tutup sama. Jadi itu caranya. Nah, terus ini baris keduanya seperti ini. Nah, salah satu yang unik daripada Foxy ini adalah ini baris keduanya kan captain seat ya. Jadi kadang orang mikir, oh captain seat itu cuma bisa duduk berdua. Jangan salah, karena di Foxy ini bisa duduk bertiga. Caranya, di sini kelihatannya. Ini satu tuas ini untuk sandaran, satu tuas ini untuk maju mundur. Nah, kalau misalnya kita butuh duduk bertiga di sini, ini tarik sekali lagi, ini bisa digeser. Oke, bisa dirapatin. Nah, jadi kursinya dirapatin, ini bisa duduk bertiga. Ya, itulah uniknya Foxy ini. Nah, kita sudah masuk ke baris kedua. Ini untuk tutup pintunya cukup ditarik tuas di sini. Handle-nya ditarik. Oke, dia udah jalan sendiri ya. Oke. Nah, ini kelemahannya kalau di baris 2 ini memang tempat penyimpanannya nggak terlalu besar ya. Karena dia cuman lacinya cukup kecil di pintu bawah ini. Ada cup holder di sini ya, tapi kalau untuk cup holder sebenarnya lumayan banyak karena di sini ada meja yang bisa dinaikkan dan ini juga ada 2 cup holder lagi. Ya, bisa dilihat ya. Oke. Nah, terus di sini juga ada handrest dan handrestnya bukan cuma di sini, tapi di sebelah sini juga ada. Ya, jadi cukup nyantai duduk di belakang. Nah, ini karena posisi pintunya memang tidak ada handrest ya, karena mungkin dia pintu sliding jadi tidak dikasih handrest. Gantinya dia taruh di jok ini. Nah, untuk di baris kedua ini memang kita dapat penyetelan AC ya di plafon. Jadi ini dia sudah double blower. Ya, sudah double blower. Termasuk juga dia zona untuk temperaturnya malah 3. Jadi depan, kiri, kanan sama belakang. Ya, itu bisa dibedakan. Jadi kalau orang depan sukanya dingin, orang belakang kurang suka dingin, bisa di setel atau disesuaikan. Terus ini juga dia ada sunroof ya yang bisa dibuka. Ya, ini bisa buka dari belakang. Oke. Itu sunroofnya. Nah, tapi ini kalau untuk curtainnya dia manual, masih manual. Nah, terus untuk yang di sebelah sini, karena mungkin bos kebanyakan duduk di sini ya, jadi dia ada kasih meja untuk yang di sini. Ya, ada meja dan ada 2 cup holder. Ya, tapi yang sebelah sini enggak ada. Yang sebelah sini cuman ada tempat gantungan, ya, sama laci penyimpanan biasa lah. Di sini juga ada laci penyimpanan, tapi di sini tidak ada tempat gantungan karena gantinya dia ada meja ini. Oke. Pintu simple, nggak ada apa-apa, cuma handle sama power window. Tapi power window semua pintunya itu sudah auto turun, auto naik. Nah, itu cukup salah satu fitur yang cukup menarik untuk harga di kelas Foxy ini ya, karena itu kita sudah dapat hampir fitur-fitur di Alphard ya. Dan ini di sini juga kita dapat dome light. Sudah dapat dome light, kisi-kisi AC dia di atas. Oke. Nah, terus yang satu yang lebih unik lagi, ini tweeter mobil ini dia di atas plafon. Kelihatannya. Nah, jadi tweeternya dia di atas plafon. Jadi mobil ini betul-betul memanjakan penumpang, bukan yang di depan. Ya, jadi kalau kita nyupir di depan itu kita nggak kedengaran suara tweeter, tapi tweeternya di atas kepala kita. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu di baris belakang. Ini posisi jok yang baris kedua ini sudah mentok banget ya. Nah, ini masih bisa mentok. Jadi sangat jauh, pergeserannya sangat jauh. Nah, untuk posisi ini sudah sangat lebar. Ini tapi kalau di posisi seperti ini, nah ini masih nyaman. Dan di belakang, kita untuk akses ke belakang itu cukup dari sini. Oke. Nah, saya sudah di posisi baris ketiga. Ini masih sangat nyaman ya. Jadi kaki kita ngangkang gini juga masih lebar. Untuk 2 orang dewasa masih oke. Bahkan saya pernah berpergian dengan keluarga saya itu, mereka duduk 3 orang yang badannya rada kecil. Mereka duduk 3 orang di belakang itu menurut mereka masih nyaman ya. Jadi tidak terlalu sempit. Terus untuk di belakang ini malah sandarannya itu sangat fleksibel. Jadi biasanya di belakang kan tegak gini kan capek ya. Tapi ini bisa sampai nyandar. Bahkan bisa nyandar banget sampai ke sini. Kelihatannya bisa sampai tiduran. Oke. Jadi ini betul-betul sangat nyaman. Makanya saya bilang mobil ini sangat value for money karena harganya sudah segitu.
Ya, cuman di belakang ini memang tidak ada fitur apa-apa ya. Tidak ada slot charger, tidak ada apa-apa, cuman dia ada cup holder. Ya, dia cup holdernya dapat di sini. Kiri kanan ada dua. Oke. Nah, bahkan ini kalau misalnya yang depan, ini kita majukan. Oke. Kita majukan. Ini kita lepas. Ini kita turunin. Nah, jadi betul-betul kita bisa tiduran di mobil ini. Nah, kelihatan ya? Nah, kita bisa seperti ini. Oke, nah kita bisa seperti ini. Jadi betul-betul mobil ini dibuat sedemikian rupa, orang bisa tidur di mobil. Oke, kita bahas lagi ke baris pertama. Nah, kita sudah di bagian driver. Untuk posisi duduk driver ini cukup nyaman lah ya, karena mobil kotak-kotak kayak gini sebenarnya kan biasanya kurang nyaman ya bagi driver ya. Tapi menurut saya untuk harian ini oke, dan kemarin sudah bawa ke perjalanan keluar kota, naik gunung juga masih oke. Cuman yang saya sayangkan meskipun dia 2000 cc, tapi tenaganya kurang karena mungkin memang badannya bongsor ya. Jadi waktu naik gunung itu untuk tanjakan, untuk nyalip itu mungkin agak berat. Itu harus masuk ke posisi manual ya. Dia nggak bisa, kalau pakai D kayaknya agak susah. Ya, tapi so far mobil ini oke. Dia interiornya ini ada aksen kayu gini yang buat dia mewah ya. Aksen kayu, di transmisinya juga ada aksen kayu. Terus ini semuanya plastik kasar. Oke, plastik kasar, tapi di bagian tengah ini yang coklat-coklat ini dia kulit ya, soft touch ya. Di sini juga. Nah, tempat penyimpanannya banyak. Di sini ada tempat penyimpanan. Oke, di sini ada tempat penyimpanan. Di bawah ini ada tempat penyimpanan juga, dan sudah soft open, soft close. Ya. Nah, cuman memang untuk multimedia dia masih monitor kecil yang nggak terlalu banyak informasi. Jadi kebanyakan orang ganti Android ya. Ini juga unit ini dia sudah ganti Android. Jadi lebih besar dan untuk multimedia lebih lengkap lah jadinya. Nah, cuman kelemahannya di steering unitnya ini dia cuma ada settingan untuk speedometer ya, untuk di sini ya. Settingan untuk di situ aja ya. Dan untuk multimedia dia cuma volume up, volume down. Jadi dia tidak ada next apa segala macam, untuk ngangkat telepon semua nggak ada. Itu kelemahannya. Jadi banyak orang kalau Foxy model ini mereka ganti setir dengan yang punya Fortuner atau punya Genix. Jadi biar lengkap, kiri kanan ada tombol-tombol untuk multimedia, untuk ngangkat telepon dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau menurut saya ini oke. Sudah ada cruise control. Cruise controlnya di bawah sini. Ya, di bawah setir sini ada cruise control. Ini lampu juga sudah ada auto, wiper di sebelah sini. Ya, wiper belum auto tapi dia intermittent. Ini AC juga sudah double blower ya. Sudah double blower, cuman dia untuk AC dia semua kelihatannya di sini, di display kecil ini. Ya, dia semua di display kecil ini. Jadi dia tidak ada hubungan di sini, tapi dia semua di display kecil itu untuk AC. Ya, kelihatannya. Nah, untuk AC dia posisinya di situ. Terus ini juga datang sudah ada vanity mirror dan lampu otomatis. Nah, ini ada tempat penyimpanan kacamata, ada dome light ya. Nah, namun yang di depan ini hanya moonroof ya. Ini dibuka manual dan hanya moonroof. Ini cuma bisa buka ke atas gini aja, nggak bisa terbuka dan masih manual ya. Yang bisa dibuka hanya yang di baris kedua. Terus untuk buka baris kedua itu memang nggak bisa dari supir, itu harus dari penumpang di belakang. Mode berkendara cuman biasa ya, eco mode sama biasa, normal, traction control sudah ada. Terus di sini supir juga dikasih handrest ya. Kalau di pintu nggak ada karena dia memang handrestnya di sini. Terus di sini nggak ada tempat penyimpanan lagi ya. Jadi dia betul-betul plong. Jadi makanya ini mau banyak dijadikan mobil keluarga, karena kalau ada anak-anak kecil bebas bereksploitasi dari depan mau ke tengah mau ke belakang, dia bisa lari-lari ya. Jadi tidak ada jok yang menghalangi. Nah, terus di depan ini berarti tidak ada tempat cup holder. Jangan salah, di sini ada. Nah, ini bisa tarik. Ini bahkan ditarik sekali, bisa lagi ditarik sekali lagi. Jadi ada dua tempat penyimpanan untuk cup holder. Dan kalau memang tidak butuh dua cup holder, ini bisa dimasukin satu cup holder. Di sini masih bisa taruh barang yang lain. Ya, ini cukup oke menurut saya. Di bawah sini juga ada power outlet ya, tapi dia masih USB Type A ya. 2 unit 2,1 ampere. Di bawah ada lighter. Di sini ada laci kecil ya untuk taruh sanitizer, kabel-kabel oke lah.
Ya, selain itu, oh ya, mobil-mobil seperti ini kan identiknya dibawa oleh supir. Jadi kalau misalnya bos-bos mau naik atau bos cewek mau naik, itu biasanya kan buka pintu otomatis kayak Alphard. Nah, jadi itu semuanya di sini. Kalau Alphard kan mungkin di atas. Nah, kalau ini di sini, ya di sebelah sini kita tekan. Oke. Nah, oke. Jadi untuk pintu otomatisnya bisa dari driver. Oke. Nah, jadi mungkin untuk Voxy ini kenapa saya bahas, pengalaman saya selama saya menggunakan Voxy ini cukup oke. Meskipun untuk bahan bakar cukup boros ya. Untuk bahan bakar idealnya sih katanya 1:10. Tapi selama saya pakai untuk jalanan kota Medan yang notabene lumayan macet, kadang 17, 18. Ya mungkin bisa juga karena kebetulan unit ini sudah pakai peredam, jadi otomatis makin berat, dan velgnya juga sudah upgrade jadi 18 inci ya, dari awalnya dari 16 inci sudah upgrade, jadi otomatis itu juga pasti mempengaruhi efisiensi bahan bakar ya. Tapi kalau untuk kenyamanan berkendara sejauh ini nggak ada masalah, cuman kebanyakan saya dengar Voxy ini sering masalah itu di rack steer ya, sering masalah di rack steer, dan ini mudah-mudahan lah belum ada masalah. Terus sering mobil-mobil boxy seperti ini kalau kita bawa ada suara-suara ya, kretek, ya itu karena pintu sorongnya ini memang kan dia sliding door ya, itu tapi bisa diakalin, ada satu nok di atasnya itu bisa dibalut, jadi dia nggak terlalu berbenturan kalau pas lagi jalan. Dan kadang-kadang yang jadi masalah itu kalau kita nyuci mobil atau apa kan sering ya kursi-kursi mungkin dilipat-lipat, digeser-geser. Nah, kalau misalnya posisi terakhirnya itu nggak pas di dudukannya, itu kadang kita pas lagi jalan itu kedengaran di belakang ribut, kretek gitu. Jadi ya itu salah satu kelemahannya. Tapi kalau untuk kenyamanan sih menurut saya mobil ini oke lah, untuk keluarga kecil oke ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada informasi tambahan atau pengalaman mengenai mobil ini, boleh dong sharing-sharing ya, komen. Dan untuk teman-teman yang suka dengan channel kita boleh bantu dengan like, subscribe, dan di share ya. See you.